Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas rancangan media pembelajaran KD 3.2 untuk kelas 9 SMP. Nah, berikut nama anggota kelompok 8. Yang pertama ada Dea Putri Nazara. Yang kedua ada Denti Pratiwi. Yang ketiga ada Dwita Budalina Stiti. Dan yang terakhir saya sendiri sebagai perwakilan kelompok Mukarramah Faradila Dwi Sendi Mustafa. Berikut adalah nama dosen pengampun yakni Ibu Yeni Anwar dan Bapak Mas Agus Fibrani. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Apa sih itu reproduksi? Jadi, reproduksi adalah proses biologi suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi merupakan cara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan mendahului setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Reproduksi tumbuhan dan hewan sendiri dibagi menjadi dua, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual adalah reproduksi tumbuhan atau hewan tanpa melewati proses fertilisasi. Reproduksi aseksual menggunakan organ tubuh ataupun bagian tubuh hewan maupun tumbuhan. Sedangkan reproduksi seksual adalah reproduksi yang melalui proses fertilisasi, yaitu proses perlebaran inti sel kelamin jantan dan inti sel kelamin betina. Pasti kalian penasaran kan bagaimana cara hewan dan tumbuhan bereproduksi? Nah, berikut ini adalah cara tumbuhan bereproduksi secara seksual dan aseksual. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwa tumbuhan juga dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, teman-teman. Bisa kita amati pada gambar tersebut. Selanjutnya ada contoh video. Nah, pada video ini kita akan melihat siklus magnetis tumbuhan lumut, teman-teman, pada lumut dewasa. Dapat kita amati pada video tersebut prosesnya. Selanjutnya ada proses reproduksi secara aseksual pada hewan planaria. Nah, ini adalah planaria. Untuk hewan planaria akan kita potong menjadi 4 bagian. Dapat dilihat, bagian-bagian tubuh planaria tetap aktif bergerak walaupun telah dipotong, teman-teman. Wah, luar biasa bukan? Planaria bereproduksi secara membelah. Setiap malam dia tetap aktif tumbuh. Seperti pada video yang kita amati ini, teman-teman. Pada hari ketiga, planaria terus tumbuh dan menghasilkan blastema. Pada hari ketujuh, potongan-potongan tubuh planaria tetap aktif bergerak dan tumbuh. Dan pada hari ke-12, planaria yang sudah dipotong berubah menjadi planaria yang umumnya. Planaria ini sudah berhasil menghasilkan parnix atau kotoran, yakni nipper. Pada minggu ketiga, 4 bagian yang kita potong sudah menjadi 4 individu baru, teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh metamorfosis sempurna dan tidak sempurna pada hewan. Pasti pada penasaran kan? Ini adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu dan tidak sempurna pada belalang. Dapat diamati pada fotonya. Sedangkan pada tumbuhan ada yang namanya penyerbukan. Berikut ini macam-macam dari penyerbukan. Macam-macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari. Nah, di sini dapat kita lihat ada 4 penyerbukan, yakni penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan basta.
Dari gambar ini dapat kita lihat perbedaan dari keempat penyerbukan ini, teman-teman. Dan dapat kita amati apa sih perbedaannya. Lalu selanjutnya ada macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada penyerbukan oleh angin. Angin bertiup dari jagung melepaskan serbuk sari. Serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin menempel pada putik bunga jagung lain, sehingga terjadinya lah penyerbukan oleh angin. Penyerbukan oleh hewan. Serbuk sari yang menempel pada tubuh lebah saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil madu, kemudian lebah berpindah dari satu bunga ke bunga yang lainnya. Lalu serbuk sari yang tadinya menempel pada tubuh lebah menempel pula pada putik bunga yang lain. Penyerbukan oleh air. Nah, di mana sari-sari yang terbawa arus air itu menempel kepada tumbuhan yang lainnya. Penyerbukan oleh manusia yakni dibantu oleh manusia dalam proses penyerbukannya, teman-teman. Yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, teknologi reproduksi pada tumbuhan dapat kita lihat ada 6, yakni weed, EBW, NFT, water culture, green, dan aeroponik. Pada foto ini. Reproduksi pada hewan, yakni ada kawin suntik dan cloning. Dapat kita lihat pada gambar ini bagaimana cara produksi. Yeay, alhamdulillah, akhirnya selesai sudah materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching.